Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Jadi, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baik. Jadi pada hari ini kita akan mengikuti atau mengikuti mata kuliah optimasi alokasi sumber daya air. Jadi, alokasi sumber daya air ini merupakan salah satu mata kuliah peminatan dari Magister Teknik di Universitas Jana Badra. Kita mengambil topik pada hari ini adalah analisa sistem, model pengelolaan, dan alokasi sumber daya air. Jadi, Bapak Ibu semua, kalau kita ingin melakukan sesuatu, misalnya mengoptimasi sesuatu, maka kita harus mempelajari dasar-dasarnya dulu atau backupnya dulu. Nah, analisa sistem itu merupakan salah satu hal yang menjadi dasar ketika kita melakukan sebuah optimasi. Pada kali ini, pencapaian yang akan capaian belajaran yang kita lalui pada hari ini adalah yaitu menguasai sistem manajemen alokasi sumber daya air sebagai bagian dari tata kelola pengaturan sumber daya air di dalam lingkup wilayah sungai. Kemudian JPMK-nya adalah menguasai sistem manajemen alokasi sumber daya air sebagai bagian dari tata kelola pengaturan sumber daya air di dalam lingkup wilayah sungai. Jadi Bapak Ibu dan para mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa semua, jadi kalau kita ingin mempelajari dan berdagangan alokasi sumber daya air itu dalam sistem manajemennya, maka kita mau tidak mau harus belajar juga tentang wilayahnya atau cakupan areanya. Karena apa? Kalau kita bicara sumber daya air, berarti kita bicara ruang. Ruang yang harus ada atau ruang yang disediakan untuk bahan atau untuk kegiatan alokasi sumber daya air. Nah, kita bicaranya wilayah sungai. Jadi wilayah sungai itu bersatu kesatuan hidrologis yang membatasi atau yang mengalir dengan batas kanan kirinya juga hidrologis, punggung bukit, mengalir dari hulu sampai ke hilir. Kita bicara sistemnya di situ. Kemudian sub JPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan sistem dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, kenapa kita bicara tentang pendekatan sistem dulu? Karena pendekatan sistem adalah bagian dari atau kelanjutan dari analisa sistem untuk mencapai tujuan. Nanti kita akan mempelajari itu dari slide ke slide. Demikian yang capaian pembelajarannya. Jadi jelas ya, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang filosofi tentang air, maka air dan sumber air itu adalah karunia Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Air itu adalah pemberian, rahmat yang dari Tuhan Maha Esa. Meskipun kalau secara logika itu dipelajari secara logika, maka mereka itu merupakan apa? Sebuah siklus dari hidrologi. Siklus artinya ketika air jatuh di bumi, kemudian mengisi relung-relung itu sumbernya, baik itu sungai, baik itu danau, baik itu waduk, cekungan-cekungan, kemudian sisanya mengalir sampai laut, kemudian naik lagi ke atas, karena apa? Karena ada proses evaporasi, kemudian di sana di atas itu terjadi kondensasi, kemudian akhirnya turun menjadi hujan lagi. Nah, oleh karena itu, maka air merupakan zat yang paling esensial dibutuhkan dalam setiap kehidupan. Kita semua tidak dapat hidup tanpa air. Artinya bahwa air itu menjadi esensi yang paling pokok. Karena apa? 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mungkin manusia atau makhluk hidup lah, makhluk hidup ya sebetulnya begitu, karena lebih general kan. Manusia atau makhluk hidup itu bisa mungkin tidak makan berhari-hari, tapi
tidak mungkin akan tahan kalau kita tidak mendapatkan air dalam jangka waktu, rentang waktu tertentu yang pasti lebih pendek dari makan kan, gitu loh. Maka kaitannya adalah itu menjadi amanah bagi kita, amanat bagi manusia, menjaga air dan sumbernya dari segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Jadi memang harus kita lindungi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa bumi, air, tanah dan seisinya itu menjadi milik negara. Artinya bahwa kalau kita bicara air itu memang kewajiban dari negara. Kewajiban dari negara, kita otomatis sebagai warga negara kita juga punya kewajiban untuk menjaganya. Kemudian kalau kita bicara tentang air tadi, kelanjutannya bagaimana kita dibentuk menjadi sistem dan model. Jadi, analisa sistem bidang sumber daya adalah cara pengelolaan air secara optimal dari suatu sistem atau das ya. Ini bicara wilayah lagi, daerah sungai. Untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga diperoleh kebutuhan bersih yang maksimum. Jadi, analisis sistem dari pengelolaan air secara optimal itu adalah keuntungan bersih yang maksimum. Itu yang harus dicapai. Tujuannya adalah apa? Mendayagunakan pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir gitu ya. Sehingga keputusan yang diambil bisa optimal. Mendayagunakan pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir. Artinya bahwa itu yang harus atau menjadi dasar gitu, menjadi dasar. Karena apa? Kita diberkati pengetahuan, kita diberkati keterampilan, kita diberkati pola pikir untuk berlogika. Manusia mempunyai keunggulan, sehingga keunggulan itu dipakai apa? Dipakai untuk hal yang baik. Dalam hal ini pengelolaan air. Supaya apa? Optimal. Kalau digambarkan secara sistem gitu, gambarnya seperti ini. Ada alternatif, ada tujuan seperti yang ini yang kalian Bapak Ibu simak ini. Kemudian ada kendala di tengahnya. Artinya bahwa kita punya alternatif untuk mencapai tujuan. Artinya bermacam-macam, tergantung tujuannya apa. Dalam rangka tujuan pasti saat itu ada kendala, kan? Kendala ini yang nantinya akan menjadi sebuah constraint atau batasan kalau kita bicara tentang optimasi tadi. Nah, dari alternatif ke tujuan berarti di situ ada rekayasa. Rekayasa dalam hal apa? Dalam hal untuk mencapai tujuannya. Lanjut ya. Ini contoh analisis sistem yang bisa menjadi pembelajaran kita. Yang pertama ini ada suatu perusahaan, anggapnya perusahaan kulit gitu ya. Kemudian dia harus melayani konsumen dengan A1 satuan produksinya. Kemudian perusahaannya ini kan otomatis dalam pengelolaannya mempunyai atau menghasilkan limbah. Nah, dianggap limbah ini akan dibuang ke sebuah sungai. Nah, otomatis kita mempunyai bahwa satuan limbahnya kan dari 2A1 satuan limbah harus mendapatkan izin lingkungan. Baku mutu berapa yang ada di sungai tersebut itu harus dipenuhi. Maka gitu, ada dua yang harus dikeluarkan, yaitu limbah yang setelah melalui izin lingkungan. Berarti di sini ada bicaranya efisiensi, anggap misalnya 85% otomatis, itu yang sisanya itu yang 15% yang dibuang di sungai. Kemudian ada limbah yang tanpa diolah, tapi memenuhi baku mutu, juga bisa dibuang di sungai. Nah, ini merupakan satu contoh analisa sistem yang bisa kita peroleh, kita dapatkan kalau kita bicara tentang limbah tadi, ya, suatu perusahaan. Lanjut ya. Kemudian kalau kita bicara model pengelolaan sumber daya air, itu yang akan kita pelajari untuk di berikutnya adalah ada 3 model, yaitu model empirik, konseptual, dan statistik. Nah, model empirik itu apa? Model empirik adalah model yang dibangun berdasarkan pengamatan. Contohnya rumus rasional Q sama dengan CIA. Nah, C itu ada koefisien tergantung dari tutupan lahannya, tergantung di mana, di daerah rural atau di daerah yang perkotaan, pedesaan atau perkotaan.
I-nya intensitas hujan, A-nya adalah apa? Luasan atau kalau itu catchment areanya. Nah, kalau kita memperhatikan Q sama dengan CIA, berarti kita harus memperhatikan kondisi batas-batasnya. Kapan bisa digunakan rumus ini? Bapak Ibu ada yang tahu? Masih para teman-teman saya yang tahu? CIA boleh digunakan kapan? Oke, berarti harus digunakan kalau memang luasan catchment areanya kurang dari sama dengan 50 hektar, kan gitu. Ini menjadi kondisi asal das ini. Ini menjadi menjadi concern-nya, batasannya. Kemudian penerapannya seperti apa? Jika lebih dari 50 hektar berarti harus ada dengan cara perhitungan-perhitungan yang lain. Dengan cara yang lain, kan? Kalau kita bicara tentang yang CIA, biasanya digunakan untuk apa? Yang paling mudah kita dapatkan. Yang ada di depan kita, di halaman kita, atau di jalan, pinggir jalan, drainase, kan? Drainase. Nah, drainase itu karena biasanya itu kurang dari 50 hektar daerah tangkapannya, catchment areanya, maka perhitungannya menggunakan rumus nasional. Contoh lain, Derwiduan, Nasper, Melker, Yusel. Derwiduan itu Bapak Ibu tahu pakai untuk apa? Untuk perhitungan debit kan? Spurs gitu. Nah, Yusel itu untuk erosi lahan. Berapa sebenarnya laju sedimentasi, laju erosi yang menjadi sedimentasi pada suatu ruas lahan. Ini menggunakan rumus Yusel. Model konseptual, penekanan pada apa? Pada identifikasi proses yang terjadi atau eksperimen. Berarti artinya bahwa hukum ini merupakan hasil dari percobaan eksperimen yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah sebuah rumusan yang dipakai untuk menghitung sesuatu. Contohnya Bernoulli, Darcy dan lain-lain. Bernoulli Bapak Ibu tahu pakai untuk apa? Monggo, kalau ada yang tahu. Ini sama dengan ketika S1, malah SMA kali ya. Ketika kita di SMA gitu sudah mengenal pengenalan Bernoulli, hukum untuk apa? Mekanika fluida, ya kan? Nah, ini Bernoulli ini memang dari hasil eksperimen percobaan sehingga menghasilkan satu rumusan. Oke, lanjut ya. Kemudian statistik ya, ada cara regresi, probabilistik, dan stokastik. Regresi itu menunjukkan hubungan antar data terukur. Artinya bahwa, dan regresi dibagi apa? Artinya apa? Bahwa kalau kita punya beberapa data yang acak gitu ya, yang acak. Nah, kita bisa cari regresinya, ya kan? Cari regresinya. Caranya, cari simpangan bakunya, dan sebagainya itu kan. Kemudian dari cara regresi ini kita ada satu garis yang menunjukkan apa? Itulah garis regresi yang diperoleh. Bisa menjadi rumus kan? Rumus dasarnya apa? Y sama dengan AX plus B kan gitu. Cara probabilistik, konsep probabilistik kejadian suatu perusahaan tertentu atau frekuensi kejadian jangka waktu tertentu. Nah, ini juga menjadi apa? Menjadi model kan untuk sumber daya air. Macam-macam cara probabilistik, menghitung hujan dan sebagainya. Itu yang probabilistik nanti. Kemudian cara time stokastik, time series gitu. Urutan kejadian merupakan bagian yang penting. Contohnya apa? Pertanyaan data debit, data sedimen, pasang surut. Nah, jadi data sedimen itu biasanya ada satu peristiwa, satu waktu tertentu yang terputus kan. Kita pengen membangkitkan. Nah, ini berarti kan kita bicara dengan stokastik. Atau kita pengen mendapatkan data di tahun yang belum ada datanya dari data historical, itu menggunakan statistik juga. Pasang surut juga sama. Jadi hal-hal ini yang bisa kita peroleh atau bisa dapatkan kalau kita mendapatkan atau kita mengenal model penggunaan sumber daya air. Model matematik itu pendekatannya, ini yang kita pelajari nanti optimasi dan simulasi kan. Jadi pendekatan dasarnya seperti ini. Optimasi untuk penggunaan sumber daya umumnya dipakai yaitu linear programming atau dynamic programming. Kan?
Jadi linear programming bicara tentang ada kondisi batasnya seperti apa. Ada fungsi tujuan, ya kan? Kemudian selain fungsi tujuan apa? Constraint-nya, kan? Kemudian dynamic programming itu artinya bicara dari tahap ke tahap. Tahap 1 kemudian optimasi, setelah ini selesai baru masuk ke tahap berikutnya, dioptimasi lagi. Setelah selesai baru dioptimasi lagi sampai mencapai tujuan, itu dynamic programming. Artinya tidak ada rumusan matematika yang pasti. Semua tergantung dari apa? Dari optimasinya, kan begitu. Kemudian simulasi atau sistem coba-coba itu masing-masing variabel itu menjadi penentu, itu diberi harga. Kemudian harga sasarannya dihitung. Kemudian timbul masalah kan ketika ternyata semua pencarian yang sama-sama layak. Artinya disimulasikan kok sama-sama layak. Ini menjadi masalah kan. Masalah dalam menghitung mana yang harus kami hitung atau dihitung optimasinya kan. Ini menjadi apa ya, menjadi sebuah pembelajaran bahwa bagaimana memilih antara optimasi dan simulasi atau menggabungkan mungkin itu bisa dipakai untuk pendekatan di dalam mencapai tujuannya. Lihat ya. Nah, karakter dasar program linear adalah apa? Variabel dan kendalanya itu cukup banyak. Penggunaannya mudah kan? Fungsi dan persamaan matematikanya sederhana. Hasilnya juga cukup andal. Andal dalam arti bahwa ada hal yang memang harus bisa dipakai dengan pendekatan linear, program linear ini. Kemudian karakter dasar program dinamik apa? Kumpulan teknik merupakan suatu kumpulan teknik program matematika. Pengambilan peran lewat banyak tahap. Tadi yang saya contohkan tadi, dioptimasi yang satu dulu, melangkah kemudian berikutnya dioptimasi, melangkah berikutnya dioptimasi, bisa banyak untuk mencapai tujuannya. Setelah selesai, nah itu yang kita dapatkan. Optimasi yang terakhir itu merupakan optimasi yang maksimum gitu. Kalau kita pengen memaksimumkan suatu kasus gitu atau suatu problem atau permasalahan atau apapun bentuknya. Tadi saya sampaikan tidak ada rumusan matematika yang standar. Setiap kasus mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Jadi setiap kasus karakter sendiri. Karena apa? Optimasi tahap 1 di kasus A berbeda dengan optimasi tahap 2 di kasus B. Nanti akan kita pelajari berikutnya. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Oke, tidak? Lanjut lagi ya. Kalau tidak, kita lanjutkan. Atau mau ada tanya sebentar, atau mau dipikir dulu. Nanti kita pelajari, ini pasti akan kita pelajari secara detail untuk kuliah-kuliah berikutnya. Lanjut ya. Baik, lanjut. Nah, tadi kalau kita berikutnya adalah kita sudah mengenal dasar optimasi atau pengertian optimasi, maka kita mengenal pengertian alokasi air. Jadi Bapak Ibu semua, bahwa alokasi air dari suatu sumber untuk berbagai kepentingan itu dipakai apa? Dipakai beberapa cara. Jadi ada upaya distribusi. Artinya bahwa, ambil contoh irigasi. Kita pengen mengalokasikan atau kita mendistribusikan air dari bendung, ya kan? Bendung utama, biasanya ada di sungai, melintang ke sungai. Kemudian akan kita airi untuk sawah 1000 hektar umpamanya. Di dalam perencanaan sudah dihitung dan disampaikan bahwa dari bendung kemudian melewati saluran primer nanti akan ada sadap. Sadap itu dialirkan ke saluran sekunder. Sisanya mengalir lagi kan begitu kan. Nah, kemudian ada saluran sekunder yang berikutnya. Nah, di saluran sekunder yang berikutnya itu atau saluran sekunder yang pertama biasanya atau selalu ada sadap lagi untuk menuju ke saluran tersier kan gitu. Dari saluran tersier kemudian didistribusikan airnya ke luasan sawah atau baku-baku sawah yang ada di situ yang dilayani oleh
saluran tersebut. Nah, upaya distribusi dari bendung sampai ke yang terakhir tadi, ke baku sawah tadi, itu harus apa? Harus direncanakan dengan matang supaya semuanya tercukupi. Kalau semua tercukupi, otomatis sesuai dengan pola tanamnya ya pasti ya. Bapak Ibu tahu pola tanam yang ada di di Indonesia itu adalah MT1 padi, MT2 padi, MT3 palawija. Biasanya dengan SK Bupati, karena Bupati yang punya wilayah kan. Nah, di dalam SK itu sudah tertulis sudah tercantum rapi, tercantum detail bagaimana secara makro maksud saya. Detailnya nanti di Komisi Irigasi kan dibahas di situ. Kemudian jadi SK Bupati itu. Nah, kemudian di situ upaya-upayanya bagaimana untuk distribusinya supaya adil dan merata tadi. Nah, berarti harus ada yang mengoperasikan, ada yang dioperasikan. Yang operasikan siapa? Instansi terkait itu di bendung-bendung utamanya. Kemudian P3A di tersiernya. Kan? Nah, artinya bahwa birokrasi alokasi itu merupakan satu kesatuan sistem, gitu kan? Kalau bisa sistem tadi yang depan, yang bisa dipakai ketika bicara dari bendung sampai ke baku sawah. Dan birokrasi tidak selalu jelek karena merupakan sebuah pengaturan. Ini menjadi apa? Ini disebut juga dengan manajerialnya kan? Manajerialnya. Yaitu apa? Pertama kebijakan dan peraturan. Kebijakannya itu harus concern dengan aturannya kan. Peraturannya itu bisa Permen PU kalau kita bicara irigasi, tentang irigasi pengelolaan. Kemudian ada strategi pengelolaannya. Strategi bagaimana supaya air itu bisa tadi didistribusikan dengan baik. Kemudian kapasitas kelembagaan ini penting. Karena apa? P3A yang bagus atau yang mandiri gitu, yang tidak tergantung pada pemerintah umpamanya gitu. Meskipun harus ada komunikasi dengan pemerintah kan, ada keterkaitan itu akan menghasilkan output yang baik juga, yaitu bagaimana mendistribusikan secara adil dan merata tanpa ada yang dominan. Nah, ini contohnya. Di sini ada yang disebut dengan pintu pengatur tipe sorong ya. Ini biasanya ada di sadap-sadap kan seperti ini. Tipe sorong itu naik turun di sini, naik turun. Nah, dari pintu sorong ini air dikeluarkan, dipakai untuk apa? Untuk mendistribusikan air ke baku sawah yang ada di sebelah ini kan, di gambar sebelah ini. Jadi, ini adalah sawah yang ada tipikal di pegunungan. Karena ini terasering kan sawahnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa sawah ini dengan pola tanam yang ada, pengaturan, dan ini adalah upaya disebut dengan penggolongan dan airnya dengan cara rotasi. Contohnya apa? Ini ada yang masih pengenangan, ini yang sudah ada penanaman awal, atau ini yang sudah mulai ada Bapak Ibu tahu? Ini sudah pemasakan. Nah, dari situ maka akan ada distribusi dari pintu tadi ke baku sawah ini. Ini contoh irigasi. Banyak contoh yang lain. Yang bisa kita peroleh, kita dapatkan. Nah, kemudian berikutnya apa? Ada pertanyaan? Oh, ini ya. Ya, memang kalau kita bicara sawah terasering, tipikalnya begini. Artinya paling mudah adalah air diberikan di sawah yang paling tinggi. Kemudian didistribusikan gitu ke yang menjadi paling bawah. Nah, tapi semua ini tergantung dari pengaturannya. Maka birokrasi yang saya sebutkan di sebelumnya tadi, kelembagaan, kapasitas kelembagaan memegang peranan penting supaya tidak ada yang dirugikan. Contoh ini ya. Nah, ini contoh penerapan. Ini bisa menjadi pembelajaran. Suatu daerah mempunyai lahan seluas 15 hektar. Ditanami 2 jenis tanaman. Katakanlah jenis 1 disebut dengan padi, jenis 2 palawija. Kebutuhan airnya sekian. Yang 1 itu 5 kali 100, yang 1 2 kali 100. Dalam metode per hari persatuan. Lahannya yang jenis 1 padi tadi katakanlah 3 hektar. Jenis 2 5 hektar. Hasil yang diperoleh padi lebih tinggi
Rp5 per satuan, Rp3 per satuan. Tapi juga ada patahnya tadi, air irigasi yang tersedia itu hanya 10 kali 100 meter kubik per hari. Artinya bahwa ada kemungkinan gitu loh. Lahan sawah ini tanaman ini ya ini belum tentu kebutuhannya itu bisa tercukupi secara reguler. Reguler artinya secara kontinu gitu loh. Berarti harus ada apa? Bapak Ibu, ada pengaturan kan? Gitu loh. Ada pengaturan tadi dengan pengolahan atau rotasi. Ditanyakan komposisi tanam yang menghasilkan kebutuhan maksimum itu berapa? Ini PR ya Bapak Ibu ya, teman-teman saya ya. Kita kumpulkan minggu depan. Saya kira ini mudah, artinya Bapak Ibu menghitung dulu gitu loh. Ini kan jadikan persamaan dulu, kemudian dari persamaan, kemudian di situ ada perpotongan. Nah, kita lihat mana yang maksimum, kan? Saya kira mudah ini ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak sulit. Ini contoh penerapan dan ini di awal-awal kuliah. Dan tolong dipahami esensi dari ini supaya kita bisa memahami dan benar-benar mengetahui sebenarnya kalau bicara tentang alokasi air diterapkan itu seperti apa. PR kumpulkan minggu depan sebelum perkuliahan kita berikutnya. Biasanya jadi jam kuliah itu jam terakhir untuk pengumpulan. Formatnya silahkan pakai Excel, mau pakai kemudian tulis Word silahkan. Yang penting hasilnya harus lengkap dan tolong diberi narasi-narasi supaya kita bisa mengetahuinya bahwa bagaimana Bapak Ibu memahaminya. Demikian ya kuliah dari saya pada hari ini dan tidak lupa Bapak Ibu bahwa kita ini masih dalam masa pandemi, yaitu harus kita bisa menjaga diri, jaga hati, jaga diri, semua sehat, semua bahagia, dan semua dalam berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian perkuliahan dan selamat untuk melanjutkan kuliah berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.